Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa dapat ingat kepadamu, dapat mensyukuri segala nikmat-Mu, dan bantu kami ya Allah untuk senantiasa dapat memperbagus ibadah kami kepadamu. Yang sama kita hormati ahli bait keluarga yang telah mengundang kita dalam acara Walimatul Urus atau syukuran, yang mana beberapa waktu yang lalu putra dari ahli bait telah menjadi seorang suami yang berani mengikuti sunnah yang harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Keberanian itu, maka muncullah rasa syukur keluarga ini. Untuk mewujudkan rasa syukur itu, kita diundang supaya kita juga merasakan dari syukur yang dilakukan ahli bait. Hormat yang sama kepada keluarga mempelai wanita ya, begitu jauh dari kisaran hadir di Rawang ini dalam rangkaian silaturahmi sekaligus mengantar ya putri beliau, putri dari Bapak Sapri Jal dan Ibu, untuk hadir di Rawang dalam rangkaian Walimatul Urus. Dan Bapak dan Ibu semuanya jemaah Walimatul Urus dirahmati Allah. Nikah dalam Islam merupakan sunnah. Jadi ketika kita di dalam Islam, dalam ajaran Islam, menikah itu merupakan sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan Nabi. Dan kalau kita tidak mau nikah, ya, maka itu bukan termasuk sunnah. Dan sebabkan tidak mau nikah bukan karena nggak punya uang, bukan karena kira nggak punya kerjaan, tapi memang nggak mau, dia mau bebas. Ini jadi dosa. Makanya nikah ya pagi itu sunnah. Jadi kamu sudah mengerjakan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian nikah itu yang kedua adalah menghindarkan diri dari fitnah. Ya, bukan meninggalkan diri yang menghindarkan diri dari fitri, bukan. Ya, fitnah. Ya, menghindarkan diri dari fitnah. Karena orang yang menikah insya Allah terhindar dari fitnah. Yang ketiga, nikah itu adalah melanjutkan keturunan. Jadi siapapun orang menikah, ujung-ujungnya pasti berharap mendapat keturunan. Nah, Bapak dan saudaraku, jemaah syukuran yang dirahmati Allah, maka khusus untuk Fahri tentunya kita selamat ya kepada kalian berdua dalam menempuh hidup baru. Ya, hidup baru ini membangun rumah tangga itu gak semudah yang kita bayangkan. Namanya sunnah, mendapatkan ridho Allah, pahala ya yang dijanjikan itu gak mudah. Pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Jadi membangun rumah tangga itu jangan dibayangkan semuanya indah. Ya, itu bayangan-bayangan selalu indah itu kan sebelum jadi. Kalau sebelum jadi gambaran itu indah semua. Karena kalau kamu berjumpa, pasti yang kamu bicarakan sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Itu biasalah. Ya, kita juga dulu kalau belum jadi begitu jumpa, suasana indah, nyaman, ya tenang. Kenapa belum jadi?
Nanti setelah jadi kita berkeluarga pasti akan tahu di sisi kelemahan masing-masing. Makanya ahli bait mengundang saya, ini sebetulnya perwakilan, saya mewakili keluarga ini untuk memberikan nasihat kepada Fahri. Ternyata berkeluarga itu indah tapi tidak semudah yang kita bayangkan, gitu ya. Supaya kita siap-siap. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu menikah ijab kabul itu artinya penyerahan. Ya. Ketika aku terima nikah, artinya itu aku menerima gitu loh. Menerima tanggung jawab sebagai suami terhadap istrimu. Ya, selama ini istrimu itu tanggung jawab kedua orang tuanya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi setelah nikah, tanggung jawab orang tua itu maka terlimpah kepadamu. Bukan tanggung-tanggung itu, makanya pahala itu ya. Kenapa? Tanggung jawabnya udah melimpah kepadamu dan kamu ambil. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, itu merupakan tanggung jawabmu. Nah, untuk itu sebagai suami yang punya tanggung jawab, harus semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Tanggung jawab ini akan diberikan kemudahan Allah apabila membangun rumah tangga itu berdasarkan pengetahuan beragama. Kenapa? Kita Islam. Jadi membangun rumah tangga itu harus pakai agama. Biar nyaman. Biarlah hidup apa adanya, tapi akan tentram selamanya. Biarlah hidup apa adanya, tapi kita tentram untuk selamanya. Makanya Fahri, kamu harus semangat, kamu harus tanggung jawab, dan yang berikutnya kamu harus bisa menerima. Kenapa? Istrimu selama ini kamu nggak tahu kelemahannya ada. Karena wanita, siapapun orangnya, gak akan pernah ada sempurna. Pasti sisi istrimu sebelum dapat, ya masih pacaran, tunangan, pasti gak ada yang lemah menurutmu. Semuanya indah, semuanya bagus, semuanya berjalan baik. Tapi setelah kamu nikah, pasti di antara kamu ada kelemahan. Maka seorang suami yang baik, kelemahan istrimu harus engkau yang menutupi, dan engkaulah yang harus memberikan pengertian. Jadi kelemahan istrimu itu juga ada. Sebaliknya, wahai apa? Idis, suamimu juga begitu. Suamimu itu bukan manusia yang sempurna, pasti dia punya kelemahan. Maka kelemahannya harus engkau yang menutupi, kelemahannya harus engkau pahami, karena tidak ada yang namanya pernikahan itu semuanya serba hebat, gak ada. Pasti ada kekurangan. Makanya saya selalu ngomong, kalau kita semuanya ya sebelum dapat, ya semuanya bagus. Pacaran ngomong 2 jam pun bagus, ya mau buang angin pun gak pernah terjadi, tahan semuanya. Tapi nanti kamu nikah setengah bulan, kamu akan tahu akibatnya. Kenapa masing-masing akan menunjukkan? Ya ini perasaan loh. Tengoklah, nggak percaya yang mengawal itu laki-laki, tengoklah. Kenapa? Kalau selama ini kan kenapa bang kok mundur-mundur, nggak apa-apa rasanya. Kenapa? Ini manusia. Makanya sebelum jadi pasti semua akan menunjukkan kehebatan. Setelah jadi nampak disitulah aslinya. Jadi keluarlah aslinya masing-masing. Maka asli itu harus dibalut dengan akhlak. Karena akhlak itulah yang akan menenangkan hidup ini. Akhlak itulah yang akan menenteramkan jiwa ini. Karena kita menikah itu berharap mendapatkan kasih sayang dan ketenangan. Itu lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan nikah itu kan mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Bagaimana kita akan tenang dan mendapat kasih sayang kalau kita nggak saling memahami antara satu dengan yang lain? Kita akan dapat kasih sayang kalau kita saling memahami. Karena manusia pasti ada kelemahan, manusia pasti ada kekurangan. Maka kunci untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diawali dengan
sabar. Ya pasti sabar. Karena namanya hidup ini pasti ada tantangan, rintangan yang diawali harus pertama buang nomor HP masing-masing yang berkaitan. Kalau Fahri wanita, kalau si apa tadi? Didis kok payah kali ya. Karena jujur aja kalau nama wanita itu nggak tersimpan lagi di sini. Ya mohon maaf, nggak kayak yang tanyailah jemaah-jemaah saya kalau 7 tahun, satu aja yang kenal, yang lainnya enggak. Bukan pura-pura sok suci, enggak. Memang itulah. Cuma saking takutnya di rumahnya pula saya kan. Tapi ya, Didis, jadi suamimu itu bukanlah ya kamu harus sabar. Dua belah pihak harus punya kesabaran. Sabar itu artinya menahan loh. Sabar itu artinya mengendalikan. Ya, hidup ini tanpa ada kekuatan kesabaran itu hancur. Tanpa ada kesabaran itu pasti remek, ya, tidak akan tercapai. Makanya kesabaran itu dua. Orang-orang yang dicintai Allah itu berdasarkan pertama sabar dan sholat. Maka sabar dan sholat itu bagian kekuatan dalam kehidupan kita berumah tangga. Rumah tangga akan bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Maka rumah tangga itu yang pertama sabar, yang kedua bimbing istrimu dengan ibadah sholat. Ya, sholat itu bagian kebutuhan ya kan Bu. Ya, gak bisa. Nah, jadi pertama sabar. Yang kedua, kamu harus memisahkan diri dari tanggung jawab orang tua. Jadi Pak Bi, ya udah apapun ceritanya, kamu sudah punya beban, punya tanggung jawab yang kamu pasti akan dapat pahala dengan tanggung jawab itu. Maka setelah kamu nikah, berarti kamu punya keluarga. Kamu sudah punya keluarga sendiri, keluarga kecil. Maka kamu harus bisa menghidupi keluarga kecil itu dengan bersusah payah, dengan mencari ridha Allah, dan jangan pernah melibatkan yang lain. Jadi jangan sikit-sikit mak, jangan cengeng. Jadi kalau punya keluarga itu jangan cengeng, sikit-sikit mak, sikit-sikit bang. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu bisa, itulah yang kamu syukuri. Orang tua nggak pernah celit, orang tua nggak pernah kikir terhadap anaknya, tapi anak jangan terlalu minta kepada orang tua. Orang tua ini sama anaknya, walaupun anaknya tak kemana-mana, orang tua gak pernah akan lupa terhadap anaknya, tapi tidak sedikit anak akan lupa sama orang tuanya. Ya, orang tua itu sampai kapanpun sama anak pasti ingat. Ya, ini orang tua. Makanya kata orangnya, enak lah ya Bu, anaknya ibu nikah-nikah semua, katamunya enak. Orang-orang. Kenapa? Ini kan kata orang loh. Enak lah ya Bu, anak ibu nikah. Iya, gitu juga lah. Padahal anaknya nanti datang ke rumah awak, loh, anakmu kok sakit, udah diobati? Belum. Loh kenapa? Gak ada duit Pak. Kacau maknya lagi. Makanya aku mohon kepada Fahri, kalaupun kamu ada masalah, ada pertengkaran sedikit, jangan cepat-cepat nelepon orang tua. Tolong ya. Baik Dis maupun Fahri, jangan cepat-cepat kasih tahu orang tua, ngabari, mak. Oh si Bang Fahri marah-marah, nggak perlu itu. Selesaikan kamu. Orang tua ini nggak pun dikasih ya uang sama anak, nggak pun dikasih apa-apa sama anak, tapi kalau orang tua melihat anak bahagia, orang tua juga ikut. Nah, itu sifat orang tua. Maka jangan susahkan mereka dengan apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kamu punya ya, kecuali kamu minta mak, aku minta yang uang ini, minta utang atau minta mak, aku mau beli ini, tolong. Nah itu jujur aja, jangan kita masalah ini mas nggak usah. Jadi masalah kamu harus kamu bisa selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa baru musyawarah. Kalau ada Fahri kesalahan, jangan ngadu sama orang tuamu, ya, tapi ngadulah sama orang tua si Fahri. Begitu juga kalau ada istrimu Fahri yang kurang baik, ngadunya sama orang tua si Didis ya. Didis sama pola tadi? Fahri. Didis Fahri. Didis ya.
Aku baru sekali ini tahu nama di sebelah lagi final gitu. Gitu jadi malah butek gitu. Kalau di kota ya jadi bu, di sini memang sekali inilah mungkin. Mana tidak ada duanya ya Pak Lia. Nah, ini cuma satu-satunya orangnya. Jadi begitu sebaliknya, jangan pernah kamu ceritakan kelemahan kepada orang tua kita sendiri. Itu nggak boleh. Karena nanti orang tua nanti sakit hati akan menjadi masalah. Kemudian yang perlu aku sampaikan, jadi laki-laki tadi jangan cengeng. Cengengnya gini. Kalau kita kerja bermasalah dengan pekerjaan, bermasalah dengan orang lain, jangan cepet-cepet ngadu sama istri. Mohon maaf. Masalah kamu itu masalah kamu. Sebagai laki-laki kita harus tegar, sebagai laki-laki kita harus kuat, dan jangan cikit-cikit ngadu sama istri. Mohon maaf. Kenapa? Menambahi beban istri. Nanti cepat tua istrimu. Sikit-sikit, oh bang, aku dikerja ode, kerjaan lu gini-gini. Gak usah. Kamu hadapi karena kita laki-laki. Kamu misalnya punya duit, kehilangan duit, jangan ngadu sama istri, jangan, simpan. Nanti ngadu bukan mengeluarkan masalah, itu jadi masalah sama orang. Dek, uang abang hilang 500.000, ala bang, goblok. Awan goblok. Makanya udah, kalaupun hilang diem aja, kalau ada masalah diem aja. Kenapa? Istri itu belum tentu senang, akhirnya kan kasihan. Kalau kamu misalnya kerja nggak digaji, jangan ngomong istri. Ini kita belum digaji, udah diam aja. Pokoknya uang yang lain dikasihkan, masalah di luar jangan ceritakan sama istri. Itu menambah beban dia. Kalaupun kamu ceritakan, bukan memberikan solusi, malah jadi masalah. Ini wanita. Yuk kita datangi bang. Memangnya kalau datangi ngapain? Kan gitu. Itu nggak perlu. Jadi iya, ini selalu terjadi. Makanya seorang laki-laki itu harus cerdas, harus kokoh, harus kuat. Tunjukkan kita laki-laki. Jangan sikit-sikit ngadu istri, sikit-sikit ngadu istri, masalah jatuh pun ngadu istri, gak usah. Kenapa? Biar gak terganggu si istri. Ada masanya kita ngadu istri, tapi jangan sikit-sikit. Berikutnya, terakhirnya, bahwa membangun rumah tangga ini pasti akan dapat pahala yang cukup besar. Karena kerjaanmu, ya, kamu kerja, kamu mencari nafkah, tetesan keringat satu demi satu, kata Rasul dalam hadis Muslim, itu bagaikan ibadah. Jadi tetesan suami, tetesan keringat suami yang dimakan istri dan anak, itu bagaikan sedekah. Luar biasa ini pahalanya. Tetesan istri pahalanya besar. Makanya suami istri kan sekarang kan banyak kerja kan Bu ya. Banyak bantu suami ya. Ada kerja? Enggak. Sudah kerja. Artinya menghasilkan. Mohon maaf. Memang di Indonesia 75% wanita itu nyari nafkah. Bantu ikhlas enggak? Ikhlas ya, demi majunya rumah tangga, demi cepat tercapai cita-cita. Cuma ingat, sebagai wanita tetap wanita. Memang makanya di sini di Indonesia pahala ibu mencari nafkah bantu suami pahalanya lipat ganda, betul. Tapi ingat, peluang masuk neraka juga besar. Kenapa? Karena wanita ini biasanya kalau sudah mencari nafkah bantu suami, itu kadang ngomongnya nggak di sini ya. Ngomongnya agak kasar sedikit gitu. Agak-agak sombong sedikit aja lah. Sedikit-sedikit kalau didekati apa? Capek aku. Nah, itu. Kalau udah capek apapun seorang wanita, mohon maaf ini bukan main. Iya betul. Kalau secapek apapun seorang wanita didekati suaminya, wajib dia melaksanakan keinginan suami. Jangan beralasan capek, kerja, rapat, nggak tanggung, aku lah tolonglah bang. Si abang tuh sakit hati. Maka kata Rasul, seorang wanita menolak keinginan suami, maka dia akan dikutuk dari maghrib sampai subuh oleh malaikat. Itu menjaga supaya suami kita tidak melakukan hal yang salah. Boleh kita mencari nafkah, boleh kita bantu suami. Karena di Indonesia memang wanita 75% mencari nafkah. Makanya di Indonesia ada namanya harta syarikat, ya kan Pak?
ada namanya harta syarikat disimpul harta gono Ini. Kenapa gono gini? Karena gononya kerja, bininya kerja. Sama-sama kerja. Gono itu laki-laki, perempuan gini. Gono yang sana, si gini ke sana. Ya. Makanya di gono gini dan di rumah, maka harus sadar, harus tahu kewajiban si gono dan kewajiban si gini. Kalau si gini selalu membentak si gono, maka gono punya hari gini lain. Hati-hati. Karena gini-gini banyak lagi gitu. Makanya gono gini ya. Hah? Enggak, ini mohon maaf. Kalau gini cari nafkah bantu suami, kuatkan iman, ya, pahami beragama, mengerti tanggung jawab istri terhadap suami. Jangan sedikit-sedikit capek, alasannya memang cocok, kerja. Tapi sebagai wanita soleha, capek kayak apapun harus paham. Maka saya selalu mengatakan, seorang wanita yang ingin mengharapkan surga Allah, keampunan Allah, kita harus bisa melayani suami 24 jam. Ya terserah, maksudnya 24 jam kan ngambil yang mana lagi. 24 jam mati. Artinya 24 jam itu kapan saja gitu. Mohon maaf ini ini bukan main-main. Mohon maaf, saya kepingin istrimu ini masuk surga bersama kamu gitu. Dua-dua kita harus masuk surga. Untuk apa dunia ini nggak ada apa-apanya ini. Allah udah ingatkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Hartamu, anakmu, perhiasan dunia, enggak ada apa-apanya ini. Akan tetapi amalan yang soleh lagi baik itulah yang menjadi harapan kita ke depan. Jadi ngapain kita capek-capek ngumpuli harta tapi kehidupan keluarga hancur hanya menuju akhirat yang kekal dan abadi aja. Itu apa? Makanya harus betul-betul saling memahami. Si gono pun tahu lah kalau bini capek ya jangan dipaksa. Ya kalau bisa damai. Kok gini, kok sering capek ya. Apakah boleh aku nyari gini lagi? Kalau saya mohon maaf, saya jamin, selalu saya jamin. Saya ngomong sama istri, boleh nggak aku minta? Boleh, aku yang nyarikan katanya. Aku suruh dia mau nyarikan aku, tapi dia ngomong jangan yang punya anak, karena kita udah punya anak, dicarikan janda kembar. Betul janda kembar Pak, tapi lengan kempis. Jadi ditunjukkan di kolom dong tinggal kempis. Bukan kembar betulan, kembar kempis. Jadi mohon maaf, maksud saya sama-sama kerja tapi harus betul-betul memahami kedua belah pihak. Seorang wanita wajib kita menghargai, melayani suami dengan 24 jam. Kemudian saya selalu katakan, mohon maaf ya, bukan porno. Seorang istri yang mau masuk surga, maka kalaupun suami minta makan, ibu istri gak mau makan karena gak lapar karena capek, tapi seorang istri yang soleha tetap mengawani suaminya makan walaupun gak lapar. Paham kan? Memang yang enak sama-sama kepingin makan, sama-sama lapar, tapi memang gak enak kalau ibu gak lapar tapi suami lapar, tapi seorang istri yang soleha tetap mengawani suaminya makan. Supaya apa? Supaya terjadilah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terakhir, bimbinglah istrimu ke jalan yang diridhoi Allah, maka banyaklah bergaul dengan orang-orang solih. Kalau sudah berkeluarga, kalau di tempat manapun kamu, maka dekatlah majelis-majelis taklim. Ajalah istrimu, dan sholat itu merupakan tiang untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Karena kita dari kisaran pasti lapar. Berdosa kali aku ceramah leren orang lapar. Saya pikir demikian. Kalau ada kekurangan kesilapan dalam penyampaian, atas nama pribadi mohonlah saya dimaafkan. Akhirnya saya
bihamdillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.